kita di WA-in ya sama Pak itu, sama Abang, bahwa kita dapat sesuatu yang pokok itu bisa diselesaikan dengan Insya Allah. sesuatu yang tanpa uang. Serius ini tanpa uang. Jadi kita dibebaskan tahun ini untuk tidak membayar apapun, termasuk bunga dan lain-lainnya, dan itu udah hilang kan. Ini Unlogic juga Pak, Unlogic dan Bqueen. Dari utang tadi 6 miliar, kemudian ada pengurangan-pengurangan yang kita tidak minta. Kata orang kan, mana mungkin kan gitu kan, kita nggak ada negosiasi, tidak ada effort, kok Allah kasih dengan begitu saja. Ya, Kuncinya apa Pak? kuncinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa saya sangat berbahagia dan merasa sangat bersemangat karena hari ini kedatangan sepasang keluarga yang luar biasa akan bercerita kepada kita semua tentang proses beliau berdua, proses penyelesaian utang beliau. Beliau punya utang sekitar 6 miliar dan alhamdulillah sudah mulai berproses, sudah mulai berkurang menjadi 3 sekian miliar. Proses perjuangan beliau ini yang akan membuat kita insya Allah belajar dari beliau. Beliau adalah pengusaha dari Bekasi. Beliau adalah Pak Amin dan Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin, Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini gimana kabarnya sekarang? Bu, sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah, Oh, ini sekarang setiap kegiatan-kegiatan MTR hadir terus, menginspirasi terus gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Bu, boleh diceritakan? Dulu pernah Bapak ini ini lucu sekali ya Bapak sama Ibu nih. Dulu sempat pertama kali bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba itu tahun berapa? Prosesnya bagaimana Bu? Bapak dulu boleh, Ibu dulu boleh. Silakan. Ya. Kalau proses awalnya ketemu MTR ini, itu tuh baru aja nih tahun baru? 2000. Kapan? Akhir Juli. Akhir Juli 2019, 2021 2021. ini. Oh, 2021. Oke. Karena kan kepala udah pusing, saya udah pusing, stres. Bapaknya juga pusing, stres, sering berantem lah. Udah pokoknya ini buka-buka YouTube, lagi pengen lihat yang refreshing gitu kan sebenarnya. Ada tuh akhirnya MTR. Terus saya lihat-lihat apa ya ini ya, penasaran nih apa sih gitu. Akhirnya suruh kontak di situ, ada nomornya. Saya cobalah hubungin, karena kayaknya penasaran, terus kok pada bisa berhasil nih apa gitu. Saya yakin aja gitu. Siap. Saya telepon lah, saya kontak gitu. Siap. Kok ya tiba-tiba langsung direspon. Nah habis itu ya udah ngobrol, terus mau ketemu. Oke, saya kan udah yakin nih karena sudah dikasih tahu. Ngomonglah ke bapak. Saya bingung nih. Seru. Terus. Yang ngajak itu kan yang nerima saya Mbak Kiki. Oke. Bu, ajak bapak. Ya? Iya. Aduh, ngajak bapak. Gimana nih ngomongnya nih? Ngomong pelan-pelan. Besok ada acara nggak hari Senin? Ada meeting nggak gitu kan? Nggak ada gitu. Oh ya udah. Hari Sabtunya saya bawa dulu tuh buku merah ini nih. Buku udah merah dapet. Buku Oke. merah. Saya baca di depannya kan. Terus saya taruh di meja. Pakai teknik ya Bu ya, pakai strategi ya. Pelan-pelan karena susah. Karena saya tahu Oke. nih pasti nggak mau gitu. Terus Siap. pas lewat, bacalah tuh buku depan merah utang. Langsung marah. Oh gitu. Marah langsung. Iya. Apa nih utang-utang gitu kan. Kita ini bukan utang, kita ini buat kerja tahu. Oke. Terus saya bilang, udah ikut aja lah dulu gitu. Kita lihat dulu kayak apa gitu. Aku juga nggak tahu nih, lihat dulu aja udah kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya pas datang ketemu, saya udah ngelirik-ngelirik. Oh gitu. Masuk nggak ya? Masuk. Di kegiatan MTR pertama kali. Oke. Baru mau ikutan kan. Terus ya alhamdulillah kok ya ternyata alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saya beralih ke Pak Amin nih. Pak Amin, ketika disodorkan ya, kita bahasanya ketika Ibu seolah-olah mau memberikan solusi karena mungkin kan ada tekanan-tekanan luar biasa dulu sebelum bergabung karena banyak hal permasalahan utang. Bapak hingga akhirnya membuat merasa mungkin merasa digurui mungkin atau gimana Pak ketika disodorkan sama Ibu buku merah justru Bapak mohon maaf emosi begitu. Apa yang ada di benak Pak Amin waktu itu? Jadi waktu itu kita kondisi kan emang lagi titik terendah di kondisi bisnis kita waktu itu. Jadi saya sama istri itu sempat agak begini. Saya ya maaf mungkin sebagai kepala rumah tangga kan juga berpikir, Ya. apa ya ini? Apakah karena
saya bahkan sampai berpikir apakah cintanya udah hilang gitu kan. Akhirnya saya agak curiga kok istri sering menyendiri gitu kan. Di kamar terus dia lihatnya YouTube apa Instagram saya nggak tahu deh. Ya kok nggak berpikir tentang usaha ini gimana gitu. Akhirnya saya take over usaha itu untuk di prinsip saya adalah perusahaan harus jalan. Gitu. Akhirnya jalan sendiri, setiap pulang saya juga lihat istri udah tidur. Jadi saya nggak pernah ketemu, terus anak-anak. Nah sebenarnya momen yang membuat saya melihat apa yang disampaikan istri waktu itu adalah saat pas ini apa? Anak saya bilang gini, anak saya yang paling gede, ya ayah bisa nggak ayah nggak kerja? Itu benar-benar pukulan buat saya gitu kan. Jadi langsung nangis, saya itu di bawah itu nangis sebenarnya, sedih gitu lihat kok apa begini gitu loh. Kalau istri kan ya udah kan kita udah pernah hidup berjalan selama ini kan, jadi nggak begitu berat gitu. Tapi kata-kata anak saya itu yang akhirnya saya diem dulu gitu. Tapi ya karena ilmu kita adalah untuk bekerja saya juga niatnya untuk keluarga, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Hutang juga banyak kan ya. Nah waktu itu juga masa untuk perpanjangan ya, perpanjangan kontrak dengan bank abang ini makin deket waktunya. Nah itu buat saya tekanan karena kan omset nggak ada, semua menurun. Akhirnya, nah pada saat saya ke atas malam-malam, kok ada buku merah gitu kan, apa ini? Terus saya cari mandi, terus berapa kali saya lihat kok ada terus. Gitu. Terus saya tanya, beraniin istri saya manggilnya kan Ami itu baca buku apa gitu kan. Oh ini. Nah pada saat waktu itu saya masih di Jahiliyah, ada sedikit bermain di forex gitu kan. Nah, sedikit bermain forex, akhirnya di situ terjadilah pertengkaran hebat ya. Pada saat itu juga? Iya. Jadi pertengkaran hebat, akhirnya saya menyalahkan buku merah. Oh, ini sebabnya. Jadi, ini nih. Kamu berpikir kayak begini karena ini, Ami berpikir seperti ini karena ini nih. Ini buku nggak betul. Kita berusaha itu bukan untuk berhutang. Kita nggak berhutang, kita itu untuk menyelesaikan masalah perusahaan kita, bagaimana nanti karyawan kita kerja, bagaimana produksi kerja, bagaimana kita membayar anak-anak, material dan lain-lain semuanya gitu. Malam-malam ya? Itu malam-malam berantem. Bagaimana Ibu menghadapi Bapak yang saat itu sedang muncak emosinya? Bagaimana Bu? Atau gimana? Apa yang terjadi pada saat itu? Waktu itu akhirnya saya agak ini dulu, agak turun. Sempat berantem, sempat agak nangis, akhirnya turun. Udahlah, pokoknya coba dulu lah, ikut dulu lah, saya gituin. Tetap saya paksa harus ikut. Terus, nah momen yang membuat saya itu adalah komunikasi sebenarnya dengan orang tua waktu itu. Terus saya curhat, gimana nih Pak? Ya udah, coba kamu sama istri, siapa tahu. Nah kok kembali lagi? Apa nggak tahu apa istri udah komunikasi dengan orang tua, nggak tahu. Pokoknya intinya klop aja akhirnya. Ya udahlah, coba saya nurut. Gitu. Terus saya tanya ke beliau, ke Ami, ini yakin ya bukan aliran tertentu ya? Saya nggak mau loh. Ada ketakutan ke arah situ ya Pak? Iya, saya nggak mau dibilang ikut garis inilah. Saya nggak mau. Saya mau netral, emang beribadah, beramaliyah ya bener. Pokoknya kerja ya kerja untuk keluarga gitu kan. Nah, pada saat Ami bilang, coba kita datang aja. Tapi saya nggak mau ketemu komunitas banyak. Saya mau ketemu dulu waktu itu dari MTR ya, dari Sarawak itu ada panitianya gitu kan. Salah satunya itu saya datang lah waktu itu ya dengan arogansinya lah kita kan. Baik. Cuman di kepala saya, maaf ya. Baik. Saya pikir waktu itu akan ada semacam yang memberikan bantuan dana besar, funding gitu kan. Karena kan di kita juga ada investor dan lain-lain ya. Nah akhirnya datanglah ke sini. Datang ke sini, kita berdiskusi, ngobrol. Nah disitulah saya sebenarnya, karena niatnya kan untuk keluarga. Saya waktu itu istri saya itu kalau sampai gini, saya yang sebenarnya membuat mau datang itu adalah istri saya pas nangis.
Ya. Yang seperti sudah putus asa gitu untuk, dan saya juga udah nggak ketemu jalan waktu itu. Oh. Jujur aja saya kesini waktu itu duit di dompet kita ya itu cuma 500.000. Bapak bayangkan saya omset perusahaan besar tapi saya pegang itu cuma 500.000, sangat tidak make sense. Siapapun kalau saya ceritain nggak akan percaya. Karena bisnisnya besar. Bisnisnya besar. Karyawannya puluhan. Iya. Tapi di cash basisnya nggak ada. Masya Allah. Nah itu sampai ditawari sama panitia untuk minum aja saya nggak berani. Oh sampai segitu Pak? Karena prinsip saya kan kalau saya minum saya harus bayar. Saya di sini diam ya, kita nggak minum. Oh gitu Pak, Masya Allah. Karena ya takut bayar, nggak ada lagi. Ya. Akhirnya sampai segitunya. Nah, masa saya harus berputar dengan investor dengan pekerjaan yang nilainya tidak seberapa tapi investornya dapatnya banyak. Kadang mereka yang dapat kita enggak. Akhirnya saya pikir ya udahlah. Akhirnya waktu itu petugas MTR-nya ke kita menyampaikan kata-kata dia itu yang sampai sekarang saya ingat. Yang penting Bapak niat lepaskan itu hutang dan ribanya dengan diabang dan lain-lain. Udah stop. Jangan lakukan lagi, Bapak niat sekarang. Bapak ikuti hijrah di sini atau apa kemarin kasarnya untuk berikhtiar di sini gitu kan. Nanti pasti akan proven gitu kan, karena akan terbukti pada banyak. Saya waktu itu masih mikir aja seperti apa ya. Akhirnya ya udah dalam hati plus kita duduk mobil pulang ya kita ini niat. ini jalannya, ini pencerahan, ini jalan keluarnya gitu ya. Dan pulang itu kita happy. Oh gitu. Nah, awalnya masih deg-degan. Cuman saya deg-degan. Kenapa Bu? Tapi saya udah happy. Iya. Karena saya kan ingat nih, nerima nggak ya gitu. Nerima, cuman masih happy Pak. Jadi waktu itu pokoknya happy aja. Apa yang udah membuat ketemu happy Pak? Sebelumnya kan tadi kan ditawarin kata-kata Mbak Kiki itu. Kalau Bapak mau ya? niat aja Pak dulu. Kelas. Pasti pasrahkan sama Allah, pasti Allah tolong. Bapak niat sanggup nggak? Terus kata-kata dia lagi, kalau Bapak ini nggak selesai, itu karena Bapak atau Ibu yang nggak benar. Ada yang salah. Lalu saya langsung pikir, oh berarti saya harus lurusin niatnya nih. Ya udah deh. Saya udah, ya udah, insya Allah. Dah. Setelah itu dapat kebarokahan di antara. Setelah itu baru kita bertanya ke yang beliau tadi, caranya gimana. Akhirnya kita bersilaturahmi dengan abang. Dengan bang kita bersilaturahmi, dengan berkecimpung dengan dunia kita. Terus akhirnya yang sudah pasti, yang sudah langsung saya mau close gitu kan. Akhirnya kita stop ya. Karena uang nggak ada, cuman buat uang untuk anak-anak kantor aja, untuk operasional kantor. Tapi di rumah kita benar-benar kosong dan hampir minus ya. Jadi uang investor itu emang benar-benar untuk kerja, tapi untungnya untuk investor. Terus abang udah susah juga. Akhirnya kita nggak bayar bank, ada sisa uang berapa, itu kita pakai untuk datang ke BPTR. Dengan keyakinan itu, datang di acara hari pertama, itulah kita berubah. Hari pertama itu yang membuat kita langsung, nggak bisa ngomong. Baik. Gimana Pak? Apa yang membuat Bapak berubah? Hal-hal apa gitu? Jadi pada saat kita disuruh mengkoreksi bahwa kehidupan kita dengan keluarga seperti apa, kemudian dengan orang tua seperti apa, selama ini kita dengan saudara-saudara kita seperti apa. Kan di sini kita diajarkan prioritas ya. Pada saat dengan tim. Nah, pada saat itulah saya susah ngomongnya. Tertumpah semua di situ. Iya. Perasaannya dicabik-cabik seperti apa Pak? Maksudnya udah enggak. Saya udah nggak merasa, udah nggak ada ininya. Udahlah pasrah. Udah. Sekarang kita perbaiki. Itu aja dalam hati saya. Kita niat perbaiki, pasrah sama Allah, apapun yang terjadi pasti ditolong. Gitu.
Dan miracle-nya adalah Ya. apa? Pada saat hari kedua itu Oke. kita di WA-in ya sama Pak itu sama Abang bahwa kita dapat sesuatu yang pokok itu bisa diselesaikan dengan Masya Allah. sesuatu yang tanpa uang. Serius ini Baik, tanpa uang. Jadi kita dibebaskan tahun ini untuk tidak membayar apapun, termasuk bunga dan lain-lainnya, dan itu udah hilang kan. Kemudian Sudah pokok bebas di ya kita ya. Tanpa kita minta. tanpa kita minta. Itu dari silaturahmi yang kita lakukan dengan apa? Dari Abang kita datang ke AO-nya, kemudian ke silaturahmi ke Abang gitu kan. Itu luar biasa bagus. Baik. Itu yang memang diajarkan oleh platform bisnis tanpa riba yang tadinya tidak kepikiran cara-cara yang demikian. Betul, nggak Cara-cara ada. sederhana yang alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Iya. Karena tadi Bapak sudah ikhlas ya, Ibu juga perjuangannya luar Iya. biasa ya. Jadi kita jujur aja sama bank waktu itu bahwa kondisi kita udah terpuruk gitu ya. Udah akhirnya bank memahami, akhirnya kita dia dapat keputusan yang kemarin itu, kemudahan itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang perasaannya gimana Pak? Kalau sudah mendapatkan, Nah, menurut saya itu big win ya Pak ya. Tapi big win-nya malah saya merasa ini. Ya, apa Saya itu? seperti orang baru. Jadi dalam hal apa? semua. Jadi Oke. dari pengajaran ini kan ada beberapa yang saya masukkan ke kantor. Sekarang di kantor setiap pagi ada senam 78. Oh, alhamdulillah. Kemudian Biar semangat. ya baca niat. Oke. Cuman ada bahasa yang kita namakan di situ jadi nama perusahaan. Oke. Sebagai tim perusahaan gitu kan. Kalau kemarin kan kita ahli surga itu kita gantikan sebagai amanah perusahaan. Gitu. Alhamdulillah. Akhirnya semua berjalan dan alhamdulillah untuk pertama kalinya kita pernah kontrak itu kita yang mengarahkan. Jadi kan diajarkan di sini saya juga nggak pernah ya pekerjaan belum selesai kita ditransfer dan lunas. Gitu. Dan itu luar biasa juga. Biasanya harus nagih-nagih dulu. Biasanya kan harus nagih, kemudian Kita nggak minta nggak apa. ya beberapa yang tadinya agak berat akhirnya mulai membayar. Alhamdulillah. Itu dari niat yang kita awali di awal bulan Juli waktu itu ya. Awal bulan Juli itu yang apa membantu kita untuk lebih fokus. Jadi kan kita ada niat juga yang kita tanda tangani bareng-bareng sama sahabat-sahabat di MTR itu kan kalau kita setiap pagi harus bagaimana. Siap. Kemudian amalah apa yang harus kita lakukan. Nah, itu alhamdulillah sekarang berjalan dan keluarga udah makin happy aja sekarang. Masya Allah. Jadi Masya Allah. sekarang udah bisa seranjang. Kita lama nih nggak seranjang. Oh gitu. Iya. Berapa lama Pak? Aduh, boleh ya? Nggak apa-apa. Ini saya malu ini. Ya, berkenan kalau ibu atau bapak berkenan itu tidak bermaksud tidak Ya, itu. membuka aib, tapi dalam rangka untuk Ya, ibroh bagi yang jadi- lain juga. Ternyata ini mungkin akibat dari hutang juga Pak, atau Iya. gimana? Iya. Akibat dari hutang. Karena Masing-masing sebenarnya mikir. kan waktu awal dulu kalau mau flashback ya, Ya. hutang ini kan juga cukup lama. Ya, ya. Jadi kita dari tahun 2016 Oke. itu pada saat hutang itu tinggi, terus kita asumsi saya kan orang sehat ya waktu itu kita nggak pernah berhutang. Ya. Tiba-tiba dengan bank terus di tengah-tengah tahun itu kita berhitung dengan logika kita Oke. nggak bisa. Itu akhirnya kepala saya itu sampai di sini gelap. Gelap itu akhirnya saya sakit yang di luar nalar. Apa Dalam itu, Pak? arti saya kena Miller-Fisher syndrome. Miller Fisher. Boleh dijelaskan apa Jadi Pak? itu sakit yang menurunkan saraf, Oh, sarafnya Melemahkan. tidak berfungsi. melemahkan saraf. Meremahkan Iya. kinerja fungsi seluruh badan. Jadi kalau saya kebetulan kena yang dari atas ke bawah. Jadi itu akhirnya recovery dan dengan kesabaran istri lagi. Masya Allah. Istri yang melihat saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Ya. tetap support, Masya Allah. yang belajar ngajari saya aja berjalan. Oh, Jadi saya kan itu berarti fungsi organ tubuh semuanya melemah. semua. dari Jadi saya mulai- harus Dari mata tuh kayak hampir buta ya sebenarnya. Iya, Nggak jadi bisa nggak gitu, Bu? nggak Nggak bisa bisa. melihat. Samar gitu atau sampai nggak melihat sama sekali. Sama-sama. putih dan bergoyang. Putih dan bergoyang. Kalau bapak yang rasakan berarti memang di ranjang aja, di kamar aja gitu atau bagaimana? Kebetulan beliaunya kan ngajari saya supaya sembuh harus gerak. Jadi saya gerak, bahkan sampai pernah mau muntah, sampai
pernah mau pusing. Ya bukan mau pusing, emang pusing gitu kan. Tapi kondisi badan kan nggak bisa nyentuh apa-apa, Pak. Jadi kita saya waktu itu nggak ini apa, ini nggak bisa gerak. Megang juga megang gelas pun nggak bisa megang gitu gelas ya. nggak bisa. Fungsi pokoknya fungsi organ itu karena saraf tadi sudah tidak berfungsi, bawahnya melemah semuanya gitu ya. Semua sampai kaki. Itu berapa lama, Bu? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan mengalami bulan Juni kena, itu saya 1 hari akhirnya ada solusi dari dokter bahwa kita harus ganti antibodinya. Antibodinya diinjek lagi, dirubah. Di imuno dikeluarin dulu, terus ganti baru. Itu 1 hari 13 botol. Itu saya dimasukin ke Maret 1 hari 13 botol selama 7 hari. Dan waktu itu setelah selesai, dokter cuma bilang, istri nanya, sembuhnya kapan? Belum tahu. Kemari, apalagi setelah PPTR, satu-satu itu selesai. Satu-satu selesai, betul. Satu kartu kredit itu di luar dugaan yang logusnya Bapak kan cari uang beres. Ternyata bukan di situ ya, Pak ya? Iya. Unlogic juga, Pak. Unlogic dan Bqueen. Dari utang tadi 6 miliar, kemudian ada pengurangan yang kita tidak minta. Kata orang kan, mana mungkin kan gitu kan, kita nggak ada negosiasi, tidak ada effort kok, kasih dengan begitu saja. Iya. Kuncinya apa, Pak? Kuncinya gini,